Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Dewinta Saraswati yang akan memandu sesi webinar pada kesempatan siang hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka Disnatalis ke-23 Institut Teknologi PLN, ITPLN menyelenggarakan webinar yang bertemakan kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Dan kita akan membahas materi ini dari 4 pembicara yang sudah sangat luar biasa. Yang pertama, Bapak Dr. Zainal Arifin, selaku Eksekutif Vice President Engineering dan Teknologi PT PLN Persero. Dilanjutkan dengan Bapak M. Zulham Kenci STMT, selaku Lead Proposal Specialist General Electric Grid Solution Indonesia. Dilanjutkan dengan Bapak Yoga Prihastomo STMkom, selaku Pemeriksa Desain Industri, ahli muda, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Dilanjutkan dengan Bapak Arifin, selaku Chief Corporate Human Capital Office PT Voxel Electric. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, alhamdulillahalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, karunia, dan nikmatnya yang besar untuk kita semua, sehingga kita selalu dapat menghadiri acara webinar dengan tema kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Alhamdulillah telah hadir di acara ini yang saya hormati Bapak Dr. Zainal Arifin selaku Eksekutif Vice President Engineering and Technology PT PLN Persero. Ada Bapak Zulham Kenci STMT selaku Lead Proposal Specialist GE Grid Solution Indonesia. Kemudian ada Bapak Yoga Prihastomo STMkom selaku Pemeriksa Desain Industri ahli muda Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham. Kemudian ada Bapak Arifin selaku Chief Corporate Human Capital Officer PT Voxel Electric, dan Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa yang saya sayangi. Acara ini terselenggara sebagai salah satu bentuk dari rangkaian acara Disnatalis Institut Teknologi PLN yang ke-23 yang bertujuan untuk memberikan wawasan dan pengetahuan kepada seluruh peserta, terutama mahasiswa Institut Teknologi PLN, tentang dunia kerja di era 4.0. Nanti dapat kita dengarkan pemaparan dari narasumber yang akan memberikan penjelasan tentang perusahaan dan kebutuhan lulusan teknik di perusahaan tersebut. Semoga kegiatan ini bermanfaat untuk kita semua dan terlaksana dengan baik dan lancar sampai dengan selesai. Demikian sambutan saya, dengan ini saya buka. Ya, selanjutnya acara saya serahkan ke MC sekaligus moderator. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita mulai sesuai dengan tema kita pada hari ini, yaitu kebutuhan dunia kerja di era revolusi industri 4.0. Nah, berbicara mengenai revolusi industri 4.0, di mana ini menjadi tantangan besar bagi kaum milenial. Di era ini, anak milenial dihadapkan dengan aktivitas serba digital, ya, diikuti dengan budaya dan kebiasaan yang dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini semuanya akan dibahas oleh pembicara kita yang sudah hadir pada hari ini. Tentunya ini akan menjadi menarik dan ini akan menjadi pokok pembahasan kita bersama. Untuk kesempatan penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kepada Bapak Dr. Zainal Arifin. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita mulai, tak kenal maka tak sayang, saya akan membacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kita pada acara hari ini.
yaitu Bapak Dr. Zainal Arifin MBA. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Teknik Mesinnya di Institut Teknologi 10 November. Kemudian beliau memperoleh gelar MBA in Operation Management di University of Missouri St. Louis di Amerika. Dan mendapatkan gelar Dr. PhD kekhususan Strategic Management dari Universitas Indonesia. Dan beliau saat ini menjadi Executive Vice President Engineering dan Teknologi di PT PLN Persero, dan Komisaris Utama di PT Indo Tenaga Hijau. Dan beliau juga menjadi pengajar di program Pasca Sarjana bidang Power and Renewable Energy di Institut Teknologi PLN, dan beliau mengajar di program Pasca Sarjana bidang Energy System Engineering di Universitas Indonesia. Beliau pun mempublikasikan artikel ilmiah di beberapa jurnal berindeks internasional. Baik, langsung saja kita bertemu Bapak Dr. Zainal secara daring. Selamat siang Bapak Dr. Zainal. Apa kabar? Selamat siang, alhamdulillah baik Mbak Dewinta. Baik, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Amin. Baik. Terima kasih sudah menyempatkan untuk dapat memaparkan materi ini untuk kita semua. Baik, Bapak Dr. Zainal, langsung saja kami persilakan untuk memaparkan materi ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi untuk kita semua. Salam sehat untuk semua ya. Terima kasih ya atas invitasinya ke saya pada Disnatalis ITPLN ke-21 ya. Pada sesi ini saya mencoba menyampaikan yang terkait sama kebutuhan kerja dan apa pola perubahan kerja di era 4.0. Oke, saya mulai. Oke ya. Ini adalah ilustrasi. Kita sering bicara 4.0 digitalization. Apa sih sebetulnya digitalization itu? Ini adalah ilustrasi. Kalau kita betul-betul 100% digitalization, kondisinya seperti ini. Jadi ada penumpang naik pesawat, pilotnya di rumah. Ini adalah kondisi yang kalau kita memang betul-betul 100% digital. Apa sih sebetulnya digitalisasi itu? Sebetulnya digitalisasi atau 4.0 itu adalah konsep yang awalnya ya berawal dari penelitian di University of Wisconsin di Amerika sana. Itu berawal dari di penelitian tentang cyber physical system atau CPS gitu ya. Dari sinilah akhirnya konsep digitalisasi itu mulai muncul. Jadi bicara digitalisasi itu kita bicara setidaknya dua hal. Cyber physical system di mana ada integrasi antara komputer, network dan proses-proses fisik. Kemudian yang kedua adalah adanya Internet of Things ya, di mana ada suatu sistem yang berkorelasi antara device-device komputer, peralatan mekanik dan mesin-mesin digital, objek, kemudian people ya, yang diidentifikasi dengan unique identifier atau UID, dan kemampuan untuk mentransfer data sepanjang network tanpa intervensi human to human or human to computer interaction. Jadi intinya 4.0 itu bicara tentang integrasi dan connectivity sebetulnya. Itu ya, ini basic sebetulnya. Kemudian kenapa sih perusahaan kita itu pingin kok going digital gitu ya? Pertama karena digital itu bisa jadi katalis. Jadi katalisator ya, jadi mempercepat gitu ya. Jadi membantu para incumbent ini petahana, pemain yang sekarang ada ataupun pemain baru untuk mengembangkan sejenis bisnis baru gitu ya. Dan model operasi
yang paling banyak sekarang bagaimana perusahaan-perusahaan startup itu mengembangkan advanced data analytics. Nah, ini yang terjadi. Jadi memang jadi katalis digital itu. Kemudian yang kedua disruptor. Nah, ini kalau tidak hati-hati digital itu bisa menjadi pendisrupsi ya. Kita kenal istilah disruptive innovation, merusak. Jadi ini membuka peluang kepada masuknya pemain-pemain baru yang bisa merusak market yang sudah ada. Misalkan kita lihat di Australia Selatan ya, bagaimana pesatnya distributed power generation dalam bentuk PV rooftop itu. Jadi kebalik, kalau di Indonesia itu orang pasang PV rooftop tetap langganan PLN sebagai supply utama, PV rooftopnya backup. Di Australia Selatan itu kebalik, PV rooftopnya sebagai pemasok utama, langganan utility-nya itu sebagai cadangan. Nah, itu kenapa? Karena ada yang namanya teknologi distributed energy resources. Kemudian berikutnya jadi enabler. Digital itu menjadi enabler ya, memfasilitasi adanya suatu kinerja baru, suatu teknik baru gitu ya. Contoh paling gampang bagaimana digital itu adalah pemanfaatan drone untuk melakukan inspeksi misalkan di sekitar transmission line dan sebagainya. Jadi ini 3 fungsi kenapa perusahaan itu going digital. Kemudian kalau kita lihat dampak digital itu sebetulnya terhadap industri itu beda-beda. Yang paling banyak terdisrupsi itu adalah bisnis digital. Kita sudah jarang ya lihat majalah Kartini, tabloid Nova, tabloid Bola gitu. Dulu kan sering kalau saya ke Blok M naik bis gitu ya, itu banyak tuh di lapak-lapak itu majalah, film banyak. Sekarang sudah hilang gitu. Nah, itu karena memang industri media, terutama media cetak itu bisa dibilang memang habis di era digital ini. Karena adanya digital printing ya, bisa nyetak dalam waktu yang sama secara secara bersamaan dan sebagainya. Kemudian telekom, kita tahu dulu kita pakai telepon itu kalau internasional itu luar biasa mahal. Sekarang semuanya lewat data, ngomong lewat data, bahkan sekarang video juga sudah hadir setiap hari ya di keseharian kita, di gadget gitu. Itu sesuatu yang saya tidak pernah bayangkan secepat itu terjadi. Jadi banyak yang berubah, banyak yang didistraktif oleh digital ini. Tapi beda, tergantung industrinya. Jadi beda-beda dampaknya. Kemudian kalau di power utility di perusahaan ketenaga listrikan seperti PLN dan sebagainya, apa sih yang dirubah, yang paling terdampak dengan adanya digitalisasi? Itu yang pertama adalah perubahan di harga bahan bakar dan ketersediaannya. Kemudian juga ada bagaimana influx dari solar energy, bagaimana cybertech meningkat ya, terutama di jaringan-jaringan network seperti SCADA. Kemudian banyaknya pendatang baru masuk ke market seperti saya sampaikan tadi. Jadi orang sekarang bisa aja masuk tidak langsung head to head dengan PLN sebetulnya, tapi memakan marketnya PLN, misalkan dengan masang PV rooftop skala industri gitu ya di kawasan industri, dan itu tidak bisa kita nantikan. Kemudian ada ramalan cuaca yang unpredictable, kemudian shifting di pola perilaku consumer dan sebagainya. Kemudian kalau kita lihat efek digitalisasi apakah selalu berdampak negatif? Tentunya tidak. Kalau kita bisa memanfaatkan itu. Contohnya di dunia power utility, sebetulnya kalau kita tepat memanfaatkan digitalisasi ya, misalkan seperti di power plant, di transmisi dan sebagainya, maka kita akan bisa memperoleh benefit. Bagaimana digitalisasi itu bisa menurunkan biaya operasi pemeliharaan, menaikkan efisiensi, menurunkan losses gitu ya, dan juga bisa
memperpanjang usia dari aset. Misalkan pembangkit gitu ya, itu bisa yang usianya diestimasi kira-kira 30 tahun dengan digitalisasi itu bisa umurnya tambah lagi gitu. Tapi ada satu yang kita tidak bisa hindari ya, bahwa teknologi itu selalu ambivalen gitu. Itu di mana-mana seperti itu. Jadi ada benefit, tapi ada juga dampak yang ya kita anggap merugikan, destruktif tadi. Contoh paling mudah adalah ini ya, bayangan. Kalau kita lihat film-film klasik gitu ya, orang yang kaya itu ditandu gitu ya, itu pada waktu itu pasti orang kaya, raja, bangsawan. Begitu ada teknologi roda, itu habis. Bukan hanya habis mengubah behavior, mengubah suatu kultur, suatu masyarakat. Yang terjadi apa? Juga mengurangi tenaga kerja. Yang tadinya untuk bisa memandu orang minimal 4 ya, sekarang cukup 1 karena adanya wheel, karena adanya roda. Ini contoh bagaimana teknologi itu tidak bisa dihentikan. Kenapa? Karena benefitnya banyak buat banyak orang gitu ya. Mungkin tidak menyenangkan buat sebagian orang. Salah satunya karena apa? Karena kehilangan pekerjaan. Dan kalau kita lihat digitalisasi ini sudah merubah itu. Bagaimana kalau kita lihat di era-era 80-an gitu ya. Salah satu profesi gitu ya yang paling besar gitu ya bayarannya itu adalah kameramen TV ya, terutama dia akan ikut itu dia pakai helikopter kemana-mana. Sekarang hilang, dikalahkan oleh drone. Kemudian kalau kita lihat di tengah ini, dulu banyak kalau kita nonton film mesti ada poster ya yang dibuat gitu ya. Jadi itu masa kecil saya sangat suka tuh lihat poster-poster film Si Buta, Dari Gua Hantu dan sebagainya. Sekarang nggak ada, profesi itu hilang. Kemudian yang bawah ini, dulu saya masih dapat pelajaran menggambar teknik. Ada mesin drafting gitu ya. Kemudian di situ kita biasa memakai beberapa jenis rapido atau pena dengan ukuran tertentu. Kalau ini ukurannya sekian, kalau ini sekian, hilang juga. Berikutnya kita sudah jarang menemukan ibu di ini penjaga tol gitu ya, seperti di tengah ini. Kemudian kita juga sudah mulai jarang. Ini salah satu profesi yang paling mahal di dunia adalah subsea driving ya, welding diver, penyelam untuk ngelas bawah laut. Sekarang mulai digantikan sama robot. Dan yang terakhir bisa jadi di PLN, teman-teman yang biasa baca meter, inspeksi, ini kan duta baca meter sudah hilang karena adanya meter prabayar ya, sudah mulai hilang. Nanti kalau kita implementasi AMI, Advanced Metering Infrastructure, itu semua hilang itu, pekerjaan terkait metering itu. Ini adalah efek digitalisasi yang tidak bisa dihindari. Jadi kalau kita lihat dalam shifting dunia kerja ya, kita sebetulnya mengalami dua kali fenomena, di mana di tahun 70 sampai 90 kita mengalami yang namanya otomasi ya, semua diotomasikan gitu ya, dan itu kelihatan sekali. Terutama yang paling banyak tereduksi adalah kerjaan-kerjaan yang sifatnya manual sebetulnya. Kalau kita lihat di industri otomotif gitu ya, industri peralatan berat, itu hampir kerjanya kan manual gitu ya. Jadi itu diganti semua. Yang berikutnya kita mengalami era yang perubahan karena transformasi digital. Itu hampir sama. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang berulang gitu, yang tidak membutuhkan analisis, yang kognitifnya rendah, itu pasti akan hilang. Dan memang kalau kita lihat semua survei dari lembaga-lembaga global itu menunjukkan shifting dari dunia kerja itu berubah signifikan. Bagaimana BBC melaporkan 90%
pekerjaan-pekerjaan yang akuntan gitu ya, atau expert pajak itu akan menjadi terotomasi nanti. Kalau sudah ada mesin learning gitu ya, itu bisa diganti karena ada AI di situ, ada itu bisa fungsinya ya kayak catur itu ya, ada IBM bikin CIS catur mesin seperti itu. Kemudian berikutnya itu juga EY ya, Ernst & Young ini juga prediksi tahun depan ya itu lebih 50% auditor tuh bisa berkurang karena fungsi-fungsi auditor bisa diganti dengan semacam algoritma auditing gitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga 3-10 tahun mendatang itu pengembangan accounting system ya, itu juga akan mempengaruhi bagaimana pola kerja di akuntan dan keuangan sebetulnya. Dan kalau kita lihat kita memang tidak melihat secara langsung ya, tapi laporan di Accenture nanti di 2024 akan ada hilang pekerjaan 21 juta karena dampak digitalisasi. Jadi seperti tadi ada lost job, memang ada pekerjaan-pekerjaan yang akan hilang. Yang terjadi apa sih sebetulnya? Karena customer digitalisasi ini juga merubah pola ekspektasi dari customer. Mereka ingin cepat ya, kualitasnya baik gitu, tapi harus transparan gitu ya. Kemudian hasilnya juga harus lebih cepat. Kemudian bisa memberikan interaksi meskipun remote gitu. Jadi itu yang diinginkan dalam layanan-layanan di era digital seperti sekarang. Kalau kita lihat ini baru aja ya, ini baru terjadi. Bagaimana beberapa skill ya yang diperlukan di dunia profesi, di dunia pekerjaan itu memang berubah. Di 2015 ya ke 2020, 5 tahun saja itu ada beberapa yang bergeser gitu ya. Ada yang tetap tapi ada yang berubah. Misalkan yang di 2015 complex problem solving itu nomor 1, di 2020 tetap nomor 1, tapi critical thinking itu naik dari nomor 4 menjadi nomor 2. Ini adalah cognitive skill yang memang diperlukan apapun profesinya, apapun pekerjaannya. Kemudian berikutnya kalau kita lihat, nah ini juga ini persepsi ya, persepsi dari para profesional dunia kerja. Memang saya tidak dapat data di Indonesia. Data ini di Indonesia ini penduduknya banyak, tapi nyari data tidak mudah ya. Jadi saya ngambil data-data dari luar. Ini menunjukkan bagaimana persepsi para tenaga kerja tentang skill apa sih yang paling dibutuhkan dan yang paling ingin ditingkatkan. Rata-rata memang yang paling banyak adalah knowledge technical, kemudian advanced IT di samping yang lain ya, tapi yang paling banyak sekarang bergeser ke sana. Ini juga hasil survei bagaimana di United States sama di Eropa Barat ya, adanya pergeseran dari skill para tenaga kerja yang dulunya physical manual yaitu minus ya perkembangannya. Kemudian basic kognitif juga minus. Yang sekarang paling besar adalah perkembangan skill di kognitif skill, social emotional skill, dan paling besar adalah di technological skill. Itu tren yang ada. Kemudian jenis technical skill apa sih sebetulnya yang diperlukan ya? Ini ada berapa? Jadi yang sekarang itu yang paling banyak diperlukan adalah data analitik sebetulnya. Makanya ini saya lihat ada beberapa perguruan tinggi yang cepat ya ngerespon, salah satunya tidak salah UNER ya sama IPB yang sudah buka S1 untuk data science karena memang kebutuhannya itu luar biasa. Kemudian berikutnya adalah app and web enable market, digital marketing. Ini sesuatu yang buat saya agak mungkin dulu waktu mau kuliah tidak pernah terdengar ini apa sih digital marketing gitu ya. Tapi ini sesuatu yang juga sekarang jadi demand besar. Kemudian Internet of Things ya, kemudian machine learning, semua terkait cloud computing, digital tracing ya, augmented virtual reality, inscription, new material, hampir semuanya adalah sifatnya memang terkait sama digital teknologi.
Kemudian kalau kita lihat, kalau kita ada di industri yang namanya power company, itu seperti apa sih kerjanya? Gambarannya seperti ini. Bagaimana seorang karyawan itu akan menghadapi 3 hal ya. Jadi pengalaman dia overall employee dengan teknologi-teknologi digital, kemudian dia akan bekerja berkolaborasi dengan mesin dan artificial intelligence. Kemudian budaya kerjanya adalah memang budaya-budaya yang sudah berbasis digital. Ini mau tidak mau akan seperti itu. Experience, kemudian collaboration sama culture-nya akan beda. Termasuk di PLN. Maka sekarang ada banyak cara gitu ya untuk meningkatkan kompetensi. Salah satunya adalah ya tentunya sertifikasi. Dan sertifikasi memang tidak harus offline ya. Karena ini adalah beberapa contoh sertifikasi yang kita bisa dapat dimanapun kita berada, tentunya sesuai dengan keperluan kita. Saya sih sarankan kayak Google Analytics Certification ini sertifikasi yang luar biasa. Kemudian yang lain ya tergantung passion kita seperti apa gitu ya. Saya menghadapi milenial ini agak unik memang ya, karena saya dibesarkan bukan kok dalam periode digital gitu ya, tapi di ujung-ujung ini agak ada gap gitu. Tapi ini yang terjadi, ini yang dihadapi oleh anak-anak saya misalkan gitu ya. Ini sudah beda, tapi kita harus aware bahwa ada shifting, ada perubahan. Nah, kemudian kalau kita bicara di power utility di sistem kelistrikan, inilah digital skill yang akan dibutuhkan. Kalau di power plant adalah digitasi aset dan investment management, otomasi maintenance, otomasi spare part, digitalisasi fuel management gitu ya, deploy wearable dan sebagainya. Distribusi adalah new connection process digital, asset and investment management digitization dan sebagainya. Jadi ada banyak skill yang memang berubah, memang shifting. Nah, kalau kita lihat bagaimana di PLN ya tentunya PLN juga tidak bisa imun dari perubahan. Tentunya perubahan itu akan didrive selain dari perkembangan teknologi, juga ada dari dalam, mau kemana sih perusahaan ini akan dibawa gitu ya, bahwa kita harus punya mencapai excellent di operasional, di bisnis yang excellent, value creation yang bagus, sama global mindset. Inilah bagaimana kita mengembangkan talent yang ada di PLN. Jadi di PLN itu sekarang ada 595 kompetensi. Itu kita punya semua. Hampir 600 ya daftar kompetensi. Karena kita mengelola ASDM itu berbasis kompetensi. Setiap orang itu punya kompetensi. Kemudian yang terjadi selama masa digital ini, setidaknya ada 31 kompetensi baru yang diperlukan. Mau tidak mau memang berubah. Contohnya ya kalau kita lihat di sini dari segi kepakaran di dunia kelistrikan, ini yang kiri ini adalah kepakaran yang lama ya, yang hard kompetensi di pembangkitan, penyaluran, penunjang, distribusi, konstruksi, di niaga, operasi sistem. Misalkan di operasi sistem itu kepakarannya di SCADA atau SAS, defense scheme, telekomunikasi, power system reliability and stability, manajemen energi, online power system analysis, transactional logistik, master station, power system operation, sistem metering dan sebagainya. Tapi kita di era yang tadi disebutkan 4.0 itu memperoleh ini yang tadi saya sampaikan, ada 31 kepakaran baru, baik kepakaran yang sifatnya teknologi maupun kognitif. Misalkan data forecasting, power quality, inverter teknologi, storage teknologi, system integrator, solar generation, wind generation, ocean generation, data science, app developer, electric vehicle, artificial intelligence, cyber security, microgrid, flexible grid, defense scheme, resilient grid, geographic information system, spasial ya, smart energy, blockchain, dan sebagainya, termasuk kompetensi di bidang kognitif ya, new service development, rooftop PV development program, communal utilities development, digital marketing, startup incubator,
gender, climate, environment, business intelligence dan sebagainya. Artinya memang kita ya harus shifting gitu. Dan ini para talent tentunya akan menyesuaikan ini. Ya. Jadi mereka harus tahu bahwa kita ada kompetensi-kompetensi baru yang memang kita perlukan. Contoh saja sekarang, saya kesulitan nyari expert di bidang baterai energi storage maksudnya ya. Dari 41.000 karyawan PLN, tidak ada satupun yang expert di situ. Ketika saya bicara tentang smart grid, itu lagi-lagi harus saya sendiri yang akan sharing, yang akan mewakili PLN gitu ya. Belum ada yang bisa expert sampai ke smart grid gitu contohnya. Masih banyak data science, data analitik kita juga masih sangat nol. Jadi kemungkinan besar kita akan merekrut tidak lagi hanya bidang-bidang basic ya seperti mesin, elektro, informatika gitu ya. Tapi juga akan sangat mungkin ada statistik, ada marketing gitu. Selain ada basic ya seperti akuntansi dan sebagainya, lawyer, tapi tetap akan ada beberapa kompetensi baru, disiplin-disiplin baru gitu. Ya memang begitu. Ini perkembangannya seperti itu. Ini contoh ya bagaimana pergeseran dari dunia kerja. Ini contoh saya pas waktu itu membina ada adik-adik ya di PJB mengembangkan namanya Avator ya. Avator itu mereka menggabungkan 9 fungsi alat kalibrasi jadi satu. Ini memang luar biasa dan mereka berhasil mengalahkan 4.094 karya inovasi lain di tingkat BUMN se-Indonesia. Jadi dan saya yang ingin saya sampaikan bahwa arahnya itu memang ke situ, ke integrasi, ke digitalisasi gitu. Ini yang anak-anak muda itu ke sana dan industrinya memang juga bergerak ke sana. Ketika kita matching antara industri sama job seeker, ya udah akan ada resultan sinergi yang bagus seperti ini. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti kita bisa diskusi. Saya kembalikan ke moderator.